Waktu kecil, aku pernah membayangkan gimana rasanya naik kereta cepat. Dan beberapa waktu lalu, pada akhirnya aku berkesempatan untuk mencoba kereta cepat satu-satunya di Indonesia, yaitu KCIC aka WUS alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung. For your information, PT Kereta Api Indonesia alias KAI adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa kereta api di Indonesia. Tapi KCIC ini bukan 100% milik KAI. Dilansir dari laman resminya di kcic.co.id, pembangunan bus ini didanai dari dana pinjaman China Development Bank sebanyak 75% dan sisanya diperoleh dari pemegang saham, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI sebesar 60% dan Beijing Yaoan HSR Co. Limited sebesar 40%. PT PSBI sendiri terdiri dari berbagai perusahaan meliputi PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara 8, dan PT Jasa Marga. Pada awal rilisnya pun, bus ini sempat jadi candaan oleh warga plus 62. Mereka membandingkan bus dengan Shanghai Maglev yang ada di Cina atau Shinkansen yang ada di Jepang. Tapi menurutku, bus ini jadi salah satu awal yang cukup bagus untuk menyediakan transportasi antar kota yang cepat. Nama bus sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekarang mari kita bahas kereta cepat dari berbagai aspek. Fasilitas kereta yang paling aku suka adalah di bagian kursinya. Walaupun aku pesan kelas premium ekonomi, yang mana kelas ini merupakan kelas yang paling rendah. Tapi kursi yang disediakan menurutku sangat nyaman dengan busa yang cukup tebal dan reclining seat, sehingga semua penumpang nyaman untuk duduk, bahkan dalam waktu yang cukup lama sekalipun. Selain itu, di setiap kursinya juga disediakan sebuah meja serbaguna yang bisa digunakan untuk makan ataupun menaruh gawai bahkan laptop kalian. Fasilitas selanjutnya yang menurutku nggak kalah keren juga adalah di tiap gerbong kereta tersedia tempat khusus untuk menaruh barang-barang yang besar seperti koper. Jadi, kalian gak perlu repot-repot lagi mencari tempat untuk menaruh koper-koper kalian. Fasilitas lainnya adalah super cepat, yang bahkan kecepatan maksimalnya bisa sampai 350 km per jam. Jika dibandingkan dengan kecepatan kereta api konvensional yang saat ini hanya sekitar sampai 120 km per jam saja, itu artinya bus memiliki kecepatan yang hampir 3 kali lebih cepat. Di bagian stasiunnya, fasilitasnya pun juga nggak kalah keren. Mulai dari boarding pass yang otomatis dengan cara scan QR yang dimiliki di masing-masing tiket yang sudah dipegang sebelumnya. Pengecekan X-ray untuk barang-barang bawaan dan juga ruang tunggu yang menurutku sangat nyaman. Tapi ya, semoga fasilitas ini tetap terjaga walaupun nanti bus sudah tambah banyak peminatnya ya. Karena selama ini yang kita tahu kalau fasilitas umum saat masih baru memang masih terbilang cukup keren dan terbilang berjalan dengan secara optimal. Tapi biasanya semakin banyak peminat dan kurangnya perawatan dari manajemen, satu persatu fasilitas mulai rusak dan bahkan tidak bisa digunakan lagi. Oh my god! Wow! Ada satu lagi fasilitas yang menurutku sangat membantu kita, yaitu disediakannya kereta feeder. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke rute keretanya. KCIC ini memiliki rute dari Tegaluar, Padalarang, Karawang, dan Halim. Khusus untuk Karawang, saat ini bus masih belum berhenti di stasiun ini. Lalu, untuk kereta feeder sendiri memiliki rute dari stasiun Bandung, stasiun Cimahi, dan tujuan akhir di stasiun Padalarang. Jadi, kalau kalian mau naik bus dan berada di dekat stasiun Bandung, kan bisa naik kereta feeder ini dan ini 100% gratis. Dengan fasilitas yang disediakan serta kenyamanan yang diberikan, harga tiket yang diberikan terbilang cukup terjangkau. Harga tiket tersebut untuk kategori dewasa ya. Kalau untuk batita atau anak di bawah umur 3 tahun tidak dikenakan biaya tiket alias gratis. Dengan catatan tidak akan mendapatkan tempat duduk dan selama perjalanan diminta untuk duduk bersama orang tuanya.
pembelian tiket bus bisa dilakukan melalui online ataupun offline. Kalau offline sendiri ada dua cara, yaitu menggunakan mesin tiket ataupun loket. Dengan ketentuan, untuk pembelian melalui loket bisa dilakukan hingga 14 hari sampai 15 menit sebelum jadwal. Metode pembayaran yang digunakan bisa tunai ataupun non-tunai, seperti pembayaran menggunakan kartu ataupun kris. Sedangkan untuk pemesanan menggunakan mesin tiket bisa dilakukan hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Dan metode pembayarannya hanya menggunakan kris. Sedangkan untuk pembelian online khusus melalui aplikasi Whoosh dan laman resmi Whoosh bisa dilakukan pada 14 hari hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan transfer bank, kris, e-wallet, dan kartu kredit. Untuk pembelian selain melalui aplikasi ataupun laman resmi Whoosh mengikuti ketentuan dari tiap mitra-mitra tersebut. Contohnya adalah menggunakan aplikasi Akses by KAI, Nifin Mandiri, Brimo, dan juga BNI Mobile Banking. Kalau kemarin aku pesan melalui aplikasi Whoosh dan menggunakan iOS. Karena waktu aku nyoba pakai aplikasi Whoosh di Android, pasti selalu error saat mencoba register. Rating aplikasinya di Play Store pun hanya dapat 2,4 aja. Itu rating aplikasi APA Jogja. Jadi, kesimpulan dari aku, Whoosh bisa jadi salah satu alternatif kereta antar kota selain kereta api konvensional. Bahkan, kalau aku sendiri akan lebih memilih Whoosh dan menempatkan kereta api konvensional sebagai alternatif transportasi. Karena dengan harga yang hampir mirip, tapi pelayanan, fasilitas, dan dengan kecepatan yang dimiliki, aku untuk saat ini lebih suka untuk naik Whoosh. Ya, walaupun di perbandingan ini, aku bandingin Whoosh kelas ekonomi dengan kereta api konvensional kelas eksekutif. Ditambah lagi, ada kabar kalau Whoosh akan dilanjutkan rutenya hingga ke Jawa Timur. Hanya ada satu PR yang wajib banget untuk dibenahi menurutku, yaitu pemasaran tiket online-nya, baik menggunakan aplikasi, laman resmi, ataupun mitra. Karena kalau dilihat dari reviewnya, masalahnya kebanyakan sama dan dari dulu belum bisa teratasi. Oke, menurutku itu dulu penjelasan dan pengalamanku naik kereta cepat Jakarta Bandung aka Whoosh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dari aku, see ya!